Selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Ciledug Raya. Pokok-pokok warta jemaat Minggu tanggal 6 September 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian Minggu dan kategorial dilaksanakan secara online atau daring. Majelis Jemaat akan mengadakan evaluasi terkait hal ini. Yang kedua, seluruh kegiatan badan pelayanan, komisi, komunitas di lingkup Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka sampai pemberitahuan lebih lanjut. Yang ketiga, Majelis Jemaat akan tetap melayani ibadah kedukaan, ibadah penghiburan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Bagi umat yang membutuhkan pelayanan dan informasi lainnya dapat menghubungi Penatua Prihatini atau Mas Andi di kantor gereja. Yang keempat, persembahan dapat dilakukan dengan cara A. Transfer ke BCA dengan rekening 336008003 atas nama GKI Ciledug Raya, atau menggunakan QRIS dengan melakukan scan QR Code dengan melalui aplikasi Sakuku, OVO, Dana, Link Aja, atau GoPay. Atau dapat juga diambil ke rumah bagi jemaat lansia dan jemaat lainnya yang memiliki keterbatasan akses QRIS atau mobile banking. Warta kelima, ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Slamet Riyadi, siswantara dari GKI Kebayoran Baru dengan tema Tidak Apatis. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan NKB 2 bait 1 sampai dengan 3, Hai Mari Sembah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, sumber damai sejahtera, pencipta kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara. Dengan penuh sukacita, kita merayakan perayaan Minggu pada pagi hari ini, dan kita bersyukur untuk semuanya. Bagian firman Tuhan yang mendasarkan pelayanan kita pada saat ini
berdasarkan Injil Markus 16 ayat 16 sampai dengan 17 yang menyatakan demikian. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Dengan penuh kesungguhan dan kerendahan hati, kita datang menghadap Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan kita. Kita bersama-sama mengaku dosa kita. Dengan segala keberadaan kami mengakui akan diri kami, Bapa. Ampunilah kami, perbaharuilah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengakui segala dosa dan salah kami. Amin. Kini terimalah berita anugerah berdasarkan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dalam suratnya yang kedua, pasal yang keempat, ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hiduplah dalam anugerah-Nya. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Bersukacita selalu tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan
bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Riang atas limpah rahmatnya dalam kasih yang teduh, sambil terus memandang wajahnya, ku nyanyikan kidungku. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Mempersiapkan diri memasuki pemberitaan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, sapalah kami dengan firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, dan berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan berdasarkan Yehezkiel 33 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Yehezkiel 33 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Berbahagialah setiap orang yang bersedia membaca firman Tuhan, terlebih mereka yang bersedia untuk melaksanakan firman itu di dalam hidupnya setiap hari. Haleluya! Jika kita berada dalam kenyataan seperti ini, tidak mengubah
pola hidup kita. Sampai Tuhan datang pun ternyata kita masih tidak bertindak menurut apa yang Tuhan mau. Tidak ada perubahan di dalam diri kita. Sekalipun kita mengikuti kebaktian secara online, secara streaming, atau apapun wujudnya, dan kita berada di rumah masing-masing, bukan berarti kita sedang menonton televisi. Bukan berarti kita sambil makan, sambil tiduran, tanpa ada persiapan. Adakah kesetiaan kita dengan cara untuk memperbarui diri dan menjadi lebih baik pada masa pandemi ini? Rumah kita tidak akan menjadi rapi dan tetap acak-adut, ibu bapak dan saudara-saudara, kalau kita hanya berdiam diri dan tetap bermalas-malasan. Saya juga meyakini berkat Tuhan tidak tercurah kalau kita hanya menyalahkan orang lain, ngomel, menjelekkan, tidak mau berusaha, enggan memperbaiki diri, dan merenovasi tindakan diri kita. Tidak ada artinya kalau diri kita saat ini sakit, berharap pada kesembuhan, lalu kita datang kepada pendeta, mengikuti kebaktian kesembuhan ilahi, kalau hanya sekedar untuk memperoleh kesembuhan. Sementara kita enggan mengikuti kebaktian karena merasa malu. Jangan-jangan Tuhan juga malu menyembuhkan kita yang sedang sakit ini. Bacaan kita sedang mengingatkan kepada kita semua saat ini tentang orang-orang dan bangsa-bangsa yang memusuhi Allah. Mereka ogah menjalankan perintah-perintah yang semestinya dilakukan sebagai umatnya. Yehezkiel menyatakan bahwa semua orang dan bangsa yang demikian pada akhirnya harus bertanggung jawab kepada Allah. Sekalipun kita tahu kekuatan dunia terjadi, namun rencana keselamatan Allah akan tetap diwujudkan. Ada kalanya Tuhan Allah memang biarkan orang jahat untuk bertindak di dalam kejahatannya. Bagaimana kalau kita tahu ada orang yang melakukan tindak yang tidak sepantasnya? Apakah kita akan membiarkan diri dan bertindak apatis? Disitulah panggilan kita. Seperti Tuhan menempatkan Yehezkiel. Yehezkiel dipanggil untuk menjadi penjaga Israel. Artinya, Yehezkiel harus menyuarakan suara kenabiannya. Apakah mereka bersedia menuruti yang dikatakan Yehezkiel berdasarkan perintah Allah atau menolaknya? Itu bergantung dari mereka yang mendengarnya. Namun yang terpenting, Yehezkiel menyediakan dirinya. Kekasih-kekasih Kristus, siapa berbuat, dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun harus kita akui, fakta membuktikan betapa sering kita melempar tanggung jawab. Sederhana saja, bukan saya yang melakukan, namun dia yang berbuat. Ibu bapak barangkali pernah mendengar ungkapan dalam bahasa Jawa, popopolah anak kepradah. Bapak yang berbuat, anak yang harus menanggung akibatnya. Di tengah krisis berkepanjangan pada masa pandemi atas merebaknya virus corona ini, akhirnya kita semua sadar begitu banyak
perubahan yang mau tidak mau kita alami, dan itu terjadi. Tidak perlu menyalahkan kepada siapapun satu dengan yang lain. Tidak perlu lagi bertanya dari mana asal virus itu dan mengapa berkembang begitu cepat, menular. Bahkan Jakarta, Ciledug Raya yang jauh dari Wuhan ini pun harus mengalami menjadi korban penderita. Yang kita hadapi saat ini bukan hanya susahnya mendapatkan uang, namun juga adanya perubahan pola hidup. Kita harus belajar untuk mengatur semuanya. Tidak lagi dapat bepergian dengan bebas. Pola baru diterapkan dengan selalu mengenakan masker, mencuci tangan berulang kali, membawa hand sanitizer, juga mesti harus menjaga jarak. Satu lagi, kekasih-kekasih Kristus, kebiasaan cipika-cipiki saat ini bertemu dengan siapapun, saudara, sanak, teman dekat, harus ditiadakan. Bahkan kebaktian tidak lagi dilakukan secara langsung di dalam gedung gereja dengan berjumpa sesama orang percaya. Adaptasi baru tidak menjadikan kita mengubah kebaktian dengan cara menonton, dengan hanya mengenakan pakaian seadanya, hanya memakai daster bagi kaum perempuan, atau sekedar celana pendek. Ada dua kemungkinan respon yang akan muncul ketika peringatan dan janji Tuhan itu disampaikan kepada bangsa Israel. Respon pertama, mereka akan mematuhi dan menjalankan peringatan itu dengan penuh penyesalan. Mereka menyediakan diri untuk bertobat. Namun, bisa jadi bangsa itu akan memberi respon negatif atas apa yang dinyatakan Yehezkiel berupa penolakan atau pesimisme yang berisi keputusasaan. Untuk respon yang kedua ini, Allah mengajari Yehezkiel agar ia tidak apatis. Bagaimana ia harus memberi jawaban kepada bangsa itu. Bangsa Israel tentu menyadari mengapa mereka harus mengalami penderitaan yang berat dalam penguasaan bangsa Babel dan mengapa mereka berada dalam pembuangan. Mereka seharusnya berpikir bahwa mereka akan mengalami kematian di dalam kesengsaraannya. Mereka sebenarnya sadar bahwa dirinya telah berdosa kepada Tuhan Allah, dan akibat dari dosa itu adalah maut. Sesungguhnya, ketakutan dan kekhawatiran mereka akan Tuhan ubah menjadi sukacita dan kemerdekaan jika mereka mau merespon dengan baik peringatan Tuhan yang disampaikan nabinya dan berjanji untuk bertobat, berbalik arah dari kejahatan dan berjalan menuju keselamatan untuk menerima kabar baik. Dengan tegas Tuhan katakan kepada Yehezkiel, "Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup." Tentu saja, firman ini menjadikan agar mereka mengerti adanya angin segar dan harapan
kepada yang mau hidup di dalam Tuhan. Syarat yang mereka harus lakukan adalah menyediakan diri mendengar suara Tuhan, mau memulai dengan niat yang baik dalam pertobatannya. Inilah yang diperintahkan melalui Yehezkiel. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat. Dari hidupmu yang jahat itu, mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Artinya yang pertama, ada penyesalan meninggalkan cara yang lama, kemudian berjalan menuju hidup yang baru, yang penuh dengan harapan. Yang kedua, mengubah pandangan hidup. Jika dulu perbuatannya dianggap baik, menguntungkan bagi dirinya sendiri, sekarang tidak. Karena orientasi hidupnya bukan lagi untuk kesenangan diri sendiri, namun untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Yang ketiga, berputar kembali ke jalan yang benar dengan aktif menjalani kehidupan di dalam Kristus, di dalam Allah dan kebenarannya. Yehezkiel harus menjaga Israel dari kebinasaan. Sebagai penjaga, Yehezkiel harus menyampaikan firman Allah. Walau firman itu bukan berupa penghiburan, namun firman yang disampaikan oleh Yehezkiel dari Allah itu merupakan berita penghukuman karena dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Di balik penghukuman Allah, sesungguhnya akan dinyatakan keselamatan dengan syarat mereka mau mendengar dan melakukan firman-Nya yang disampaikan oleh Yehezkiel itu. Dengan kata lain, bersediakah mereka bertobat atau menolaknya? Bila Yehezkiel tidak menyampaikan firman Allah dan tidak menyampaikan berita pertobatan, maka mereka akan berada di ambang kebinasaan. Untuk itu, Allah akan meminta pertanggungjawaban dari Yehezkiel. Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, namun dia tetap berupaya untuk kuat dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam pelayanannya. Tugas dan tanggung jawabnya merupakan tugas yang tidak mudah, dan ini bukan untuk kepentingan Yehezkiel pribadi, namun untuk kepentingan umat Tuhan. Dan yang ketiga, berdisiplin diri. Mengapa sampai sekarang gereja belum membuka kebaktian secara langsung, dalam artian kebaktian di mana dihadiri oleh umat? Masih ada pembatasan. Ini karena gereja sedang menerapkan physical distancing, menjaga jarak. Mungkin kita merasa bosan, merasa jenuh. Proses itu tidak gampang, Ibu Bapak dan saudara. Terlebih kurva angka penularan di wilayah DKI Jakarta, di sekitar Tangerang dan Tangerang Selatan atau yang disebut dengan Tangerang Raya ini bukan menurun, dan tentu menjadi kewaspadaan bagi kita. Akankah kita ingin tetap memelihara kehidupan sebagai anugerah dan rahmat Allah? Kita memang akan mengalami kematian pada waktu yang kita tidak pernah tahu. Tetapi apakah kita akan mati di dalam kekonyolan? Tentu tidak. Peliharalah anugerah Allah itu dengan menata hidup yang baik. Tuhan memberkati.
Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami jemaat GKI Ciledug Raya pada pagi ini menghadap kehadirat-Mu lagi untuk menyampaikan syukur kami, karena Engkau begitu setia memelihara kehidupan jemaat-Mu dari hari ke hari sampai dengan hari ini. Bapa di surga, saat ini kami sampai pada tahapan untuk mengurus IMB gereja. Tuhan, mampukan kami untuk melengkapi persyaratan mengurus IMB gereja ini. Tolong kami dalam kami mengumpulkan dukungan masyarakat. Berikan kami keberanian, berikan kami kehati-hatian dan kebijaksanaan dalam melakukan pengurusan persyaratan ini. Sertai kami dalam kami melangkah, berkati rencana kami, agar rencana kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami ya Bapa, dalam kami mengumpulkan dukungan masyarakat ini. Kami serahkan segala persoalan yang kami hadapi saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena kami tahu Engkau berkuasa melakukan segala sesuatu, dan rancangan-Mu tidak pernah ada yang gagal. Berkati rencana kami agar sesuai dengan rencana-Mu, agar apa yang kami telah rencanakan tidak ada yang gagal dan menghasilkan sesuatu untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Melanjutkan doa syafaat kami membawa di tengah-tengah pergumulan akan panggilan hidup kami dalam persekutuan bersama dengan umat-Mu, melalui persekutuan keluarga masing-masing yang dimulai dari diri kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa untuk gereja-Mu, GKI Ciledug Raya, yang Tuhan anugerahkan dan percayakan kepada kami. Sertai dan berkati setiap pribadi yang merasa menjadi bagian dari GKI Ciledug Raya. Kami berdoa untuk pendeta, para penatua, dan setiap pribadi yang dengan penuh kesadaran meneteskan air mata dan membawa dalam doa untuk masa depan bagi gereja-Mu. Proses demi proses akan keberadaan gereja Tuhan Engkau wujudkan, dan biarlah kami melalui peristiwa yang terjadi pada saat ini, kami boleh belajar untuk tunduk kepada-Mu, bahwa Engkau yang berkuasa, bahwa kami tidak boleh apatis dengan apa yang terjadi, bahkan juga kepada lingkungan dan di mana Tuhan menempatkan kami. Kami mau memasrahkan negara dan bangsa kami. Berkati para pemimpin negeri ini. Kami terus menyatu di dalam doa untuk Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, dan jajaran menteri, para gubernur dan kepala-kepala daerah. Engkau sertai hikmat dan anugerah-Mu, agar orang-orang yang berusaha menggoyang pemerintahan yang resmi, Engkau sadarkan
bahwa tidak mudah bagi pemimpin negeri ini untuk mengatur negara yang besar. Mampukan kami sebagai anak bangsa untuk tunduk dan hidup dalam cinta dan rahmat-Mu, sehingga kami dapat berkarya dan bekerja untuk menghasilkan berkat-Mu dengan penuh syukur dan sukacita. Doa yang jauh dari sempurna ini kami landaskan di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kepada kami dalam doa seperti yang kami ungkapkan dalam pujian kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Jemaat yang terkasih, selamat bergabung bagi jemaat dan simpatisan yang baru pertama kali beribadah online bersama dalam ibadah online GKI Ciledug Raya. Kiranya kita bersama-sama mendapatkan damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan penuh syukur, mari kita aturkan persembahan yang telah kita siapkan, seraya mengingat firman-Nya yang diambil dari Ibrani 13 ayat 15 dan 16 yang berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening atas nama GKI Ciledug Raya pada Bank BCA dengan nomor rekening 33680080003. Umat juga dapat menggunakan QRIS dengan melakukan scan QR Code yang terdapat pada halaman akhir Warta Jemaat hari ini. Hal ini memungkinkan umat untuk memberikan persembahan melalui aplikasi Sakuku, OVO, Dana, Link Aja, dan GoPay.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang menjadi sumber kehidupan dan keselamatan kami kembali menghadap kehadirat-Mu, menyampaikan persembahan kami yang telah kami kumpulkan. Mohon Bapa berkati apa yang telah kami kumpulkan ini, dan Bapa berkati juga tangan-tangan yang akan mengelolanya. Berkati semua yang telah terkumpul agar bisa digunakan untuk menjadi berkat bagi sesama kami di lingkungan GKI Ciledug Raya. Berkati kami dalam hidup kami sehari-hari Tuhan, agar kami cukup dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.